guys ya, dia taruh dibekam, tuna dia dibekam ya. Tapi bekam guys, perawatan. Langsung rada halampang komunitas di ITN. Pasti soalkan regulasi sel baru deh lancar peredaran darah. Manfaat dina ieu teh Kang, manfaat tina bekam. Manfaat bekam banyak. Satu, melancarkan peredaran darah. Karena kan sifatnya bekam mengeluarkan darah kotor. Mengeluarkan darah kotor, sisa-sisa metabolisme yang tidak terbuang, yang mengendap di dalam tubuh, terutama di bawah kulit, di atas daging. Nah, kalau kita aktivitasnya full, sering olahraga, keluar keringat lah ya, insya Allah penumpukan sisa-sisa metabolisme kurang, tubuh insya Allah sehat. Nah, yang olahraga males, pola makan Tidak teratur, pola minum tidak teratur, demikian dengan pola tidurnya, termasuk pola pikirnya, pasti akan menumpuk darah kotor, yaitu sisa dari metabolisme tubuh itu. Nah, darah kotor seluruh disebutnya kortisol. Kortisol itu penumpukan darah kotor. Di dalam kortisol ada diabetes, ada kolesterol, dan ada asam urat. Nah, jadi yang sering dibekam, insya Allah peredaran darah akan lancar. Begitupun akan stabilnya glukosa atau diabetes, stabilnya kolesterol, stabil juga asam urat. Per 21 hari sekali regenerasi sel di dalam tubuh itu aktif. Nah, jadi untuk perawatan bagus dibekam itu 21 hari sehari sekali ya. Nah, untuk perawatan tubuh. Nah, kalau untuk pengobatan dalam artian emang orangnya lagi bermasalah tubuhnya karena banyaknya penyumbatan, 2 minggu sekali itu wajib dikeluarkan darah kotor. Manfaatnya, satu, badan ringan karena racun di dalam tubuh keluar, peredaran darah lancar, yang biasanya sering kesemutan, sering kebas. Kebas itu apa? Kebas itu Kejang? Bukan, gagang ngerasa dicubit ataupun dipukul, itu kebas. Jadi kalau bahasa Sundanya itu baal. Baal. Nah, terus mencegah penyakit stroke terutama. Stroke. Jadi kenapa terjadinya stroke, berarti aliran darah yang ke otak yang mengandung oksigen tidak lancar. Diakibatkan karena menumpuknya kortisol di dalam tubuh. Nah, orang yang rajin berbekam
insya Allah akan terhindar penyakit-penyakit seperti stroke, darah tinggi, penumpukan diabetes di dalam tubuh, itu penyakit beratnya. penumpukan asam urat, bahkan kita makan kebanyakannya makan tuh yang berlemak-lemak ya, berminyak-minyak, pagi-pagi sudah makan gorengan, Bala-bala enak. bala-bala enak kan pakai sambal, makan pakai daging-dagingan kayak marangi, sate. Nah itu ketika kita berlebihan itu akan membangkitkan kolesterol di dalam tubuh tuh tidak stabil, tinggi, maka akan bikin pundak berat, sering pusing kepala. Pantas benar. Nah itu kan dari kolesterol. Nah kalau dibekam semuanya keluar, termasuk kortisol, racun darahnya, diabetesnya, kolesterolnya, begitu asam uratnya, insya Allah. Nah, sedangkan kan selain pengobatan alternatif, bekam itu sunnahnya kanjeng Nabi. Sunnah kanjeng Nabi kan perawatannya bekam. Tuh berarti menang ganjaran. Ya, itu nama redang. Insya Allah. Udah mah sehat, dapat ganjaran, dapat pahala. Jadi double, selain kita sehatnya dapat, ganjarannya juga dapat, insya Allah. Terus Kang, iya amun sepertina kita teh kan sering ke dokter atau masih kan sama dokter teh dikasih resep obat nih, obat-obat kimia. Betul. Saking lama-lama itu obat kimia kan memang ada efek sampingnya. Ada. Itu kalau di apa namanya, dibekam bisa itu enggak, maksudnya pengendapan dari obat kimia bisa keluar kan, pasti masuk ke aliran darah. Bisa apa? Justru bagus. Kan obat kimia itu sifatnya pendobrak ya. Pendobrak bila mana si pasien sudah nggak kuat, daya tahan tubuhnya otomatis harus dibantu dengan obat kimia. Karena sifat kimia itu untuk memulihkan atau meredakan sakit lebih cepat tuh. Nah kalau misalkan kita keseringan konsumsi karena emang setiap sudah makan kimia kerasa enak, nah kan kitanya akhirnya jadi saking enak kebiasaan, ketergantungan. Nah kitanya lupa untuk perawatan, contohnya olahraganya tadi kurang, minumnya kurang, pola hidup lah ya, pola hidup yang ngaco, konsumsi kimia terus-terusan. Nah itu yang bahaya Pak. Bisa kalau terus berlanjut gimana tuh bisa terjadi? Yang dikhawatirkan yang terserangnya ginjalnya Pak. Jadi ketika menumpuknya zat kimia di dalam tubuh, yang dikhawatirkan kerja ginjal tidak stabil. Takut akan terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah sedangkan kalau sudah terjadi gagal ginjal, yang dikhawatirkan tubuh menjadi lumpuh Pak. Repot. Nah jadi maksudnya di sini bukannya nge-statement kimia jelek, bagus, cuma harus didampingi lagi sama herbal. Nah terus bagusnya dibuang lagi ini darahnya, darah-darah sisa-sisa itu, penumpukan itu ya. Nah ini berbekam ini darah-darah kotor. Nah itu kan bisa keluar juga untuk pencegahan. Jadi semua obat itu bagus, sama fungsinya, cuman ya itu tadi yang pentingnya kita pola hidupnya lebih dijaga sih, lebih dijaga. Nah kimia dibarengin sama herbal, kan kita banyak tuh tumbuhan-tumbuhan yang di dekat rumah kita yang bermanfaat seperti kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih,
Kalau dari tumbuhan seperti lembayung itu kan bagus juga untuk daya tahan tubuh atau untuk pencernaan. Nah dibantu jadi sambil ngonsumsi kimia herbanya masuk, bismillah. Jelek ya. Olahraganya dirutinkan, nah berbekamnya juga dirutinkan, insya Allah aman, aman insya Allah. Terapi juga Kang ya, suka terapi juga ya Kang ya. Terapi kita selain berbekam ada terapi akupuntur, totok saraf, hipnoterapi juga Pak. Nah bahkan kalau misalkan kita males bikin herbal sendiri di rumah, nah, kita juga sedia herbalnya. Sudah disediakan lah ya, tinggal beli gitu ya. Nah, tinggal beli bisa langsung diminum. Mau memanfaatkan yang ada di rumah lebih bagus lagi. Obat-obatan. Obat-obatan bagus itu untuk pencernaan juga. Nah ini si bapak kan rutin nih, rutin dibekam. Nah gimana tuh khasiatnya atau kerasanya rutin berbekam Pak? Alhamdulillah kalau sebenarnya udah dibekam tuh rasanya agak-agak ringan badan tuh, ringan, nggak terlalu berat. Biasanya kepala juga kan suka pusingnya, apalagi pundak lah, suka berat gitu. Alhamdulillah. Ketika dirutinkan, alhamdulillah ya, Yeah. banyak perubahan lah ya. Iya. Amin, mudah-mudahan sehat seterusnya Pak. Yang penting itu aja, pola hidupnya dijaga juga, dibantu sama aktivitasnya juga. Ya keluar keringat lagi gimana caranya. Kan kayak si bapak itu pekerjaannya otak tuh yang dipakai, pastilah stres tuh. Olahraga kurangnya, Nah, pola itu, tidur pasti rusak. Karena kan banyak yang harus dibereskan. kerja malam, kadang kopi, ngerokok, wah Kopi, rokok, minum kurang, racun nungkul lah ya. Makan tidak teratur, makan tidak teratur. wah soal manfaatnya banyaknya, nah bekam tuh ya Kang ya. Manfaatnya alhamdulillah Pak, banyak sekali. Melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan, dan melancarkan pernapasan. Oh, pernapasan juga berarti paru-paru. Betul. Paru-paru, ritme jantung. Kan di pernapasan cuma dua Pak, paru-paru dan jantung. Oh iya. Karena ada di daerah dada ya. Pencernaan berarti di lambung. Nah, sedangkan sumbernya penyakit manusia itu sumbernya ada di peredaran darah. Oh, peredaran darahnya kayak stroke. Nah, jadi ketika peredaran darah terganggu, ya otomatis akan menimbulkan penyakit-penyakit yang baru. Maksudnya terganggu itu tersumbat atau Bisa tersumbat, bisa pecah. Maksudnya pecah gimana? Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah kalau misal contoh ada tuh kebanyakan kan yang itu ya, yang jatuh di WC. Jatuh di WC itu biasanya dia tensinya tinggi. Jarang kontrol lah, ke dokter atau ke puskesmas yang terdekat. Dia tidak menghiraukan kesehatan, dia lupa cek tekanan darah. Ternyata dia punya riwayat darah tinggi. Pas darahnya naik atau lagi tinggi tekanannya, biasanya suka menimbulkan pusing kepala Pak.
pusing kepala. Nah, kenapa kebanyakan jatuh di WC? Jadi ternyata hasil survei di lapangan itu si air, pergerakan air ternyata bisa mengundang hipnotis, bikin kepala pusing, sehingga kesadarannya terganggu. Itu akan menimbulkan sadarnya terganggu, ya jadi hilang kesadaran atau pingsan. Jadi jatuh di WC. Nah, jadi jatuh di WC. Jadi bukan diakibatkan karena kesandung, kepleset. Ternyata dia masuk ke WC melihat pergerakan air, goyangnya air atau ada gerakannya air sehingga menghipnotis. Terhipnotis. Akhirnya dia nggak sadar jatuh, terbenturlah kepalanya. Nah, biasanya dua hal itu, tersumbat atau pecah pembuluh darah. Penyakitnya nggak bakalan jauh, Pak. Stroke biasanya kalau yang jatuh di WC itu. Suka ada yang langsung innalillahi uginya. Ada juga banyak, bahkan kalau pertolongan yang kurang tepat, innalillahi, apalagi yang pecah pembuluh darah. Jadi kalau ada pusing jangan dipaksakan, Pak. Lebih baik bawa teman, ada yang mendampingi lah. Kalau di rumah ada istri sama istri diantar. Kalau siapa aja yang ada di rumah didampingi, takut ada kejadian hal-hal yang tadi saya sebutkan. Pokoknya mau ketika ada pusing, jangan dipaksakan aja, istirahatkan aja. Bisa jongkok dulu, bisa senderan. Kakak udah lama maksudnya di terapi di bekam? Alhamdulillah, Pak. Tahun 2020 sudah berlisensi bacanya. Alhamdulillah. Sertifikat gitu udah. Izin kita udah ada. Kita ada komunitasnya juga. Nah, komunitasnya ada. Udah berlisensi lah. Kita nggak bodong. Itu udah lama, berapa tahun, Bang? 2020 aja. 2020 berarti sekitar 4 tahun ya. 4 tahunnya lumayan. 4 tahun mau menuju 5 tahun bentar lagi tuh. Iya, 5 tahun. Sebenarnya mau belajar mah dari 2018. Mulai prakteknya tahun 2000 gitu. Belajarnya 2018. Mulai praktek tahun 2000. Iya. Terus akupuntur kan, tentang masalah akupuntur. Akupuntur sama, jadi pergerakan akupuntur itu memulihkan saraf yang sudah tidak bekerja atau disebut yang sudah tidak aktif ya. Terus memulihkan saraf yang nggak sesuai jalurnya. Ada yang menindih, tekan, jadi tidak balik lagi ke tempat asalnya. Fungsinya akupuntur itu untuk merelaksasikan saraf-saraf yang di dalam supaya bisa kembali lagi ke tempatnya. Jadi ketika ada tumpangan saraf atau ketindih ya, saraf itu akan mengakibatkan peredaran darah tidak lancar, Pak. Sehingga akan menarik saraf-saraf yang lainnya. Karena saraf berhubungan. Satu terganggu, otomatis yang lainnya akan ikut terganggu. Dan kalau sepertinya kita terganggunya pencernaan kayak lambung, itu lebih baik di bekam atau di akupuntur? Tergantung situasi kondisi tubuhnya. Ketika tubuhnya fit, maksud fit di sini tekanan darahnya normal, HB-nya stabil, dibantu dibekam dulu untuk melancarkan peredaran darah. Nah, untuk lebih maksimalnya tambah akupuntur.
Jadi akupunktur untuk merelaksasikan saraf lambung buat pencernaannya. Jadi peredaran darahnya dapat karena dikeluarkan darah kotornya di bekam. Akupunkturnya dapat bekerja karena merelaksasikan otot-otot perut dan saraf-saraf yang ada di perut, jadi pencernaan supaya lancar. Gitu. Jadi kolaborasi bekam dan akupunktur plus totokan saraf itu dahsyat banget Pak. Totok sarafnya. Totok saraf yang tadi saya praktek di kaki ya. Nah itu totok saraf itu untuk merelaksasikan peredaran darah juga, merelaksasikan otot-otot yang kencang, saraf-saraf yang kencang. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah aya nu murungkut itunya urat nantinya. Nah, itulah urat-urat merungkut, meringkal. Meringkal gitu nya. Nah, ini kan butuh relaksasi. Jadi itu lancar gitu nya. Nah, peredaran darah teh. Betul. Jadi tidak lancar. Karena tadi ada yang merungkut, ada yang meringkal kata Sunda mah. Nah, ketika sudah ditotok, dia akan kembali seperti semula. Karena kan emang totok itu sakit ya, apalagi kalau ke pas titik sarafnya. Nah, tapi apa namanya? Ntar sesudah ditotoknya reaksinya cepat, bagus. Banyak manfaatnya juga. Maka kolaborasi saya lah aplikasinya totokan, totok saraf, bukan akupunktur. Nah, hipnoterapinya lebih mengarahkan lah. Hipnoterapi lebih ke mengarahkan kebiasaan aja. Jadi lebih memasukkan sugesti-sugesti yang lebih baik. Contoh tadi ketika pola hidup yang rusak, dari pola makannya, pola tidak sesuai lah gitu ya. Pola tidurnya, pola pikirnya, jadi lebih ke mengarahkan, harus perbaiki pola makan yang baik, pola minum yang baik, pola tidur yang baik, begitu pola pikir yang baik. Jadi dikasih sugesti-sugesti positif aja lah hipnoterapi. Tadinya yang malas belajar untuk giat, tadinya yang tidak tahu saya kasih tahu belajar untuk ingin tahu. Hidup yang dikasih tahu biar hidup sehat lah intinya ya. Nah gitu, betul. Karena kan kita banyak yang nggak tahu juga Pak. Ya ada contoh lah dari pola 4 pola hidup sehat itu kan ya. Ini kan kita mau makan biasanya ketika perut lapar aja, baru makan. Padahal bagusnya itu ada jam, jumlah, dan jenis Pak. Di pola makan itu jam yang baik untuk tubuh kita terutama lambung, makan pagi itu yang bagusnya dari mulai 3:30 pagi sampai jam 7 pagi itu batasannya. 3:30 pagi sampai jam 7 sebelum subuh pagi. Berarti sahur ya. Nah, kan kalau di bulan puasa atau kita mau puasa kan kita sahur ya. Nah, terus kalau di bulan puasa sahur itu yang bagusnya digeser dekat ke adzan. Akhir lah. Nah, akhir. Ternyata pas di hitungan kerja organ usus besar Pak. Nah, kalau di kita disebutnya itu protoplasma di dalam tubuh sedang siap menyaring atau menampung apapun yang dimakan. Jadi tidak menyisakan ampas, semuanya yang kita makan itu full diserap menjadi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein. Nah, yang seperti itulah ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Sisanya menjadi ampas. Nah, kalau pas di jam yang ditentukan tidak menyisakan ampas. Beda lagi ketika kita lewat dari jam 7, contoh 7:30 atau jam 8, jam 9 kita baru makan. Nah, itu ada sisa-sisa ampasnya. Nah, sisa ampasnya itu yang mengakibatkan penumpukan darah ini, sisa metabolisme itu yang harus dikeluarkan melalui keringat atau BAB yang lancar. Nah, ketika kita kurang olahraga kan harus dikeluarkan seperti ini.
bekam. Kalau cewek kan ada masa haid tuh. Enak cewek. Terus kalau siang jam berapa Kang? Itu kan pagi. Siang jam makan siang itu dari jam 11 siang sampai jam 1 siang Pak. Nah itu khusus untuk balancing keseimbangan tubuh. Yang tadi pagi untuk tonikum kekuatan dalam tubuh atau antibody ya. Oh keren, sudah hafal ya. Nah itu pola makan siang dari jam 11 sampai jam 1 malam itu tuh bagus untuk tubuh, terutama kalium, kalsium yang dibutuhkan oleh tulang. Jadi kenapa disebut titik keseimbangan atau balancing? Jadi ketika kita menua si sendi-sendi, si tulang-tulang nggak bakal cepat keropos Pak. Kalau mau udah maju lansia, lanjut usia, tulang nggak cepat membengkak, tulang nggak cepat sakit, linu atau gampang kesleo ya. Nah itu ternyata dari makan siang Pak. Lanjut sore Kang. Makan sore aktif dari jam 5 sore sampai jam 7 Isya. Berarti maghrib ya. Maghrib kita sudah makan. Sama halnya sih seperti bulan puasa. Nah itu untuk cleansing Pak. Cleansing. Pembersihan. Pembersihan tubuh ketika kita menghadapi pola tidur. Jadi pasokan maghrib yang dimakan itu atau jam sore ternyata untuk persiapan ketika kita tidur. Kenapa disebutnya cleansing aktivasi? Jadi ketika kita tidur itu ada sel yang menghancurkan sisa-sisa kotoran. Menghancurkan virus, bakteri ya. Nah, ketika kita tidur, cuman tidurnya juga harus pas jamnya. Maka ketika kita tidur sebelum jam 11 malam sampai jam 1 malam itu ada yang dinamakan peleburan sel Pak. Nah aktifnya peleburan sel itu dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Nah aktifnya peleburan sel ketika kita dibantu tadi makan sore itu. Jadi si kontrol di dalam tubuh dia aktif karena dia bekerja, ada tenaga untuk memulihkan sistem-sistem yang rusak. Yang dari aktivitas dari pagi hari sampai malam kan kita tidak tahu, ketika kita di luaran kita jajan ternyata ada racunnya ya. Tubuh sehingga menolak. Nah ternyata di dalam tubuh kita udah disiapkan ada peleburan sel tuh. Cuma aktifnya dari jam 11 malam sampai jam 1 ketika kita tidur. Jadi bagusnya pokoknya sebelum jam 11 kita sudah tidur. Udah tidur lah ya. Nah, jadi ternyata pas di jam 11 sampai jam 1 itu kantong empedu sedang bekerja. Gitu. Ketika kita tidur. Ketika kita tidur. Kalau kita tidak tidur berarti nggak bekerja gitu. Tidak bekerja, menyerap racun di dalam tubuh. Karena fungsinya kantong empedu itu menyerap racun di dalam tubuh Pak. Nah sedangkan ketika kita tidak tidur dari jam 11 sampai jam 1 otomatis racun di dalam tubuh tidak terbuang Pak. Mengendap, lama kelamaan akan memacu atau memunculkan penyakit-penyakit yang baru. Terutama penyakit yang diserang pasti pencernaan dulu Pak. Gitu.
Jadi dari jam 11 malam itu ternyata ada peleburan sel sampai jam 1 malam itu. Dari jam 1 malam sampai jam 3 sesudah dilebur dibentuk lagi sel-sel baru. Maka ketika bangun tidur kita suka langsung pengen ke air ya, kencing, BAB itu bagus Pak, berarti menandakan pencernaan di dalam tubuh itu sedang baik-baik saja, lancar lah ya. lancar. Nah yang harus dikhawatirkan ketika kita bangun tidur tidak langsung BAB atau kencing, berarti ada permasalahan di pencernaan. Apakah tadi dari jumlahnya yang tidak pas, jamnya yang tidak pas, atau jenisnya. Jadi makan sembarangan Pak, kebanyakan pedas, asam. Seblak tanya wala wae ta ibu-ibu ta kadeta. Apalagi seblak tuh Pak. Makanan sekarang tuh sebenarnya kalau yang berlebihan tuh yang bahaya. Kan seblak otomatis pasti Tukang seblak tuh ngamuk kinya, berlebihan. ambur aja. Jadi yang disalahkan bukan tukang seblaknya Pak. Orang yang makan seblak tanpa aturan. Nah itu tuh yang jadi masalahnya. Kalau tukang seblak makan lagi mencari rezeki ya. Sama seperti kita. Itu yang salahnya. Nah itu udah dikasih level-level ya pengen level terakhir. Level paling pedas gitu Ini ya. mau yang paling pedas sama tukang seblak udah dikasih tahu, ini kuat Pak. Kuat Bu. Kuat ternyata mencret. Kan upami kalau dibekam ada efek samping nggak? Efek samping yang negatifnya nggak ada Pak. Oh, Jadi efek samping positifnya. Tidak ada efek samping berarti ya, Tidak kayak ada. herbal lagi ya. Karena kan kita sebelum melakukan bekam ada tindakan dulu Pak ya, tensi darah, tekanan, masuk kriteria nggak sesuai dengan algoritma SOP. Kalau yang di bawah tekanan di bawah 80, tekanannya lagi rendah, kita nggak melakukan bekam Pak. Terus cek pupil dulu. Barangkali kan tidak tahu ada saraf-saraf yang tidak bekerja ya. Cek nadi. Jadi kita nggak sembarangan langsung bekam, nggak ada algoritmanya dulu sesuai SOP yang harus dilakukan. Maka ketika seorang profesional yang menangani, insya Allah Pak, nggak bakal ada keluhan-keluhan yang negatif gitu, atau efek samping ya, insya Allah. Yang ada bahkan efek samping yang positif aja. Apalagi ya, mikirlah pertanyaan nanti ya, kira-kira. Ya santai aja sambil ngobrol. Barangkali kan jadi pengetahuan juga buat Bapak ya. Buat Bapak. Buat saya dan buat pemirsa. Buat yang mendengarkan ya. Boleh. Kan ilmu kita harus berbagi Pak. Ilmu harus berbagi. Barangkali kan dari pemirsa ada yang mengamalkan juga, itu kan suatu amal yang luar biasa Pak. Kang, kalau sepertinya mau dibekam, Kakang maksudnya bisa hubungin Kakang? Bisa Ya? Bisa. Tinggal dikontak aja. Ntar kalau misalkan sudah dikontak ternyata saya lagi ada pasien, paling tinggal ngatur jamnya aja. Nah sampai sekarang Kang, ini dari 2020 kan ya Kangnya? Iya. Udah berapa pasien kira-kira yang sudah ditangani? Menurut buku catatan pasien lebih dari 1.500 Pak. Wah, Nah itu menurut buku catatan ya. Apalagi kalau yang nggak di itu tuh, yang nggak dicatat seperti dadakan-dadakan ya. Ya perkiraan nyampe Pak 2.500 orang nyampe. Kalau semuanya dicatat. Penyakit paling parah yang pernah ditangani? Gagal ginjal,
penyakit jantung dan stroke Pak. Tapi alhamdulillah izin Allah ada yang mulai membaik, ada yang udah pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah udah banyak pasien izin Allah dia sembuh lagi seperti sedia kala. Nah ada juga yang lagi perawatan, lagi pemulihan, udah banyak perkembangan. Biasanya paling lama berapa kali itu Kang? Itu tergantung Pak, tergantung si pasiennya. Kalau pasiennya dia benar-benar percaya sama kita sebagai terapi ya, seorang terapi, jadi memasrahkan lah. Tidak. Dan menuruti apa yang dikatakan hanya pola hidup tadi dan sebagainya gitu ya. Kayaknya nggak bakalan lama gitu semuanya. Betul, jadi dia pasal aja ikut gimana kata terapi untuk mengarahkan yang positif ya, merubah pola hidupnya tadi tuh yang dibilang 4 pola hidup sehat. Nah biasanya 6 kali penanganan juga Pak. 6 kali penanganan, insya Allah cepat. Nah kalau yang ngeyel mah, nah itu balik lagi Pak ke pasien, kan kita cuma mengarahkan Pak ya, mengarahkan, membantu terapi untuk mempercepat pemulihan. Ternyata si pasiennya ngeyel juga untuk menjaga dan merawat tubuhnya, yaitu sebenarnya tinggal balik lagi ke pasiennya sendiri Pak. Atau kalau di kita disebutnya PJL, pengguna jasa layanan. Pasien makan lebih ke medis dokter ya. Nah, kita biasa menyebutnya PJL Pak, pengguna jasa layanan. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan untuk orang yang benar-benar sakit Pak. Jadi yang sehat bermasalah. Contoh seperti kan kebanyakan orang di luaran kayak sehat ya, ternyata lambungnya kena, atau bisa BAB tidak lancar, kencing tidak lancar, itu sehat bermasalah Pak. Di luaran seperti sehat tapi dia punya keluhan. Atau ketika duduk kelihatannya kayak orang normal Pak, pas berdiri jalannya gak beres, jinjat. Nah ini kan sehat bermasalah. Oh iya kan. Vertigo, darah tinggi, itu sehat bermasalah. Kalau bekam ada macam-macamnya Kang? Ada. Oh. Ada macamnya. Ada bekam kering yang tidak dikeluarkan darahnya. Ada bekam seluncur, itu khusus untuk memulihkan angin hidup. Nah, yang terakhir bekam basah. Nah ini yang dikeluarkan darahnya. Oh bekam. Ini mah yang sekarang mah bekam basah. Jadi Bapak tadi saya pakai 3, bekam seluncur, bekam kering, dan bekam basah. Itu lebih maksimal. Terus kita bekam sesuai titik keluhan Pak. Sesuai titik keluhan di organ-organ yang bermasalah. Jadi insya Allah titiknya pas di setiap organ-organ yang bermasalah. Gitu. Saya juga suka berat di sini di pundak, suka pusing juga. Nah itu berarti oksigen yang ke otak itu kurang lancar Pak. Jadi darah yang mengandung oksigen ke otak kurang lancar. Biasanya diakibatkan dari lambung Pak. Lambungnya? Iya, dari lambung, terutama lambung bagian bawah tuh yang bermasalah. Tinggal tanya aja, Bapak bangun tidur suka langsung BAB enggak? Tidak Pak. Nah, kadang-kadang 2 hari sekali malah. Kan tadi saya sudah bilang, ketika bangun tidur kita tidak langsung BAB, berarti pencernaan sedang tidak baik. Jadi PR-nya Bapak gimana caranya supaya pencernaan lancar Pak. Berarti tinggal menjalankan yang tadi kan, pola makan ya, pola tidur, pola makan, pola makan, pola minum, minumnya. Terus dibantu aja sama herbal atau obat-obat yang sudah Bapak biasa konsumsi. Nah selanjutnya kan dibantu sama terapi ini untuk benar-benar memulihkan.
Kalau untuk perawatan bebas dari Kangnya, Untuk perawatan bebas sebenarnya untuk perawatan. bekam itu maksudnya dibekam yang penting 20 hari sekali 2 minggu sekali. Kalau untuk perawatan 21 hari sekali minimal ya. Oh minimal. Nah, itu maksimalnya balik lagi ke PJL-nya aja. Oh. Biasanya saya ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali juga ada. Di mana pasiennya. Coba duduk, Pak. Ke sebelah. Iya. Jadi keluhan suka berat pundak, Berat pusing pundak, kepala. pusing kepala. Dan tadi memang pencernaan mungkin Abi Iya. kurang lancar ya. Pasti pencernaan. Jadi PR-nya pencernaannya diperbaiki aja. Masalahnya saya itu nggak bisa nahan ngopi. Nah, jadi emang kalau kita Jadi ngeyel gitu. kalau kopi juga sebenarnya bagus untuk tubuh, Pak, karena dia mengandung kafein. Nah, Ada tapi itu jadi yang menjadi permasalahan itu ketika berlebihannya, Pak. Jadi kadar kafein disesuaikan dengan tubuh aja. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu sebenarnya bagus untuk tubuh kita, yang jadi permasalahannya yang berlebihannya. Sesuatu yang berlebihan itu Sesuatu memang, yang berlebihan. sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus ya. Nah, kan sama agama juga udah kasih tahu batasan-batasannya. Nyabein tubuh kita. Pedas bagus untuk tubuh kita. Tapi terlalu pedas Terlalu pedas tidak bagus. tidak bagus. Karena pedas itu untuk memulihkan paru-paru, Pak. Oh, Pedas itu pedas untuk memulihkan paru-paru, tapi ketika pedas kebanyakan akan merusak paru-paru. Oh pedas tuh ke paru-parunya. Paru-paru, Pak. Kirain teh ngarokok we, unggul ke paru-paru teh. Nah, kafein, nikotin itu sifatnya pahit, Pak. Sedangkan pahit yang disukai oleh jantung. Oh, Jadi pahit itu bagus untuk jantung, Pak. berarti bukan kopi susu sebenarnya. Nah. Kopinya kopi hitam, kopi hitam. Terus kalau bisa mah mungkin yang bukan yang saset sebenarnya. Tapi pahitnya pahit alami, Pak. Bukan pahit dari zat kimia. Bukan pahit kehidupan aja. Ini pahit kehidupan, Pak. Udah itu merusak organ di dalam tubuh, Pak. Udah bisa fatal. Manis itu baik untuk lambung. Kebanyakan manis lambungnya akan rusak. Oh gitu. Nah, asin baik untuk ginjal. Kebanyakan asin ginjal yang tidak baik. Gitu. Terus kadang-kadang saya punya keluhan nih kalau sebetulnya ngopi itu kan sekarang saya kopinya kopi susu ya enggak kopi hitam. Kalau ngopi itu sering buang air kecil. Geser ya. Geser. Nah itu berarti si kantong kemih sedang tidak baik-baik aja, Pak, terutama usus kecilnya. Berarti kebanyakan kafein di dalam tubuh. Karena usus kecil berhubungan erat dengan jantung, Pak. Ketika usus kecil bermasalah akan mengganggu juga ritme jantung. Nah, biasanya geser yang pertama dimunculkan. Asal buluk kan Di mana? di Kabupaten gitu. Ya, dari usus besar. Berarti itu reaksi, ada reaksi Saraf. Berarti ketika kita geser kita kelebihan kafein dan nikotin. Nikotin. Oh, ngerokok juga ya. Betul. Benar-benar.
kan kita kan dari dingin juga ngaruh Pak ya. Berarti kan kita ada di cuaca dingin. Musim hujan. Hujan. Terus memang kita mah di Cipanas, anu suasananya dingin, dekat gunungan. Jadi sebenarnya mah bukan rokok yang dipermasalahkan, bukan kopi yang dipermasalahkan ya Pak. Apa tuh? Sesuaikan aja. Oh iya. Gitu. Sesuaikan aja. Jangan berlebihan lah ya. Jangan berlebihan. Kita kan hidup itu harus dinikmati, betul enggak Pak? Ya, Benar. hidup harus dinikmati. Ketika kita lagi banyak pantrangan, berarti kita tidak menikmati. Kita sedang tidak baik-baik saja. Nggak boleh ngopi, Nah. ini ya itu menang, itu tuh menang. Aduh Repotnya. repot. Ya aku mau menikmati hidup lah. Sedangkan hidup harus dinikmati. Percuma lo bagi toge. Nah. Iya ulah itu ulah mah. Betul. Jadi sehat nomor 1 Pak. Dinikmati aja yang penting. Jadi gini aja, dirasakan oleh tubuh kita dulu. Kita sesudah makan apa, ada reaksi ke lambung yang nggak enak. Nah itu yang di stopnya, berarti itu lambung kita atau pencernaan kita tidak menerima. Itu aja sih. Jadi lebih ke jangan terlalu banyak pantrangan Pak. Dinikmati aja. Nah ketika tubuh kita sudah menolak, terutama lambung, kita tinggal diingatkan terakhir kita makan apa. Nah itu sumber. Itu aja yang di stopnya. Ketika lambung sedang tidak baik-baik saja, kedepannya dicoba lagi makan apa tadi yang menjadi pemicu. Ketika kedepannya sudah biasa-biasa makan yang tipis, berarti lambung sudah baik. Jadi harus tes aja. Hidup mah dinikmati aja, dijalani, disyukuri aja udah. Sehat itu penting. Sehat itu penting. Nomor 1. Perawatan tubuh nomor 1. Jadi itu pun kendaraan kalau dirawat kan. Alhamdulillah sehat Pak. Udah, paham? Nah, nanti ya kalau semuanya ada yang mau bekam tinggal kontak saya. Nanti saya kasih nomornya. Boleh Pak. Kalau ada yang mau diterapi bekam, Ya. totok saraf, akupunktur, boleh. Siap. Boleh di kontak aja. Nah gitu guys, ya kata-kata terakhir mah kalau kata Mang Uday mah ya jaga kesehatan, terus nikmat hidup, ya jangan lupa bahagia, terus ngopi. Ketika kita lagi dikasih ujian, sabar dan sadarnya Pak ya. Nah itu sabar, sadar, santai.